Saat ini ikuti video pembelajaran mata kuliah Pragmatik dan Wacana bersama saya, Kingkin Puput Kinanti. Pada sesi ini Anda akan belajar mengenai wacana, khususnya mengenai koesi bahasa Indonesia. Pada sesi yang lalu kita sudah membahas mengenai pengertian dari koesi. Saat ini kita coba belajar mengenai pembagian kohesi. Kohesi dapat dibagi menjadi dua, yaitu kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Kohesi leksikal dapat dibagi menjadi reiterasi dan kolokasi, sedangkan kohesi gramatikal dapat dibagi menjadi referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi. Mari kita bahas mengenai kohesi gramatikal. Yang pertama adalah kohesi gramatikal referensi. Referensi merupakan bagian dari kohesi gramatikal yang berkaitan dengan penggunaan kata atau kelompok kata untuk menunjuk kata atau kelompok kata atau satuan gramatikal yang lain. Ramlan 1993. Dalam konteks wacana, penunjukan atau referensi terbagi menjadi dua, yaitu referensi eksofora dan referensi endofora. Referensi endofora dapat dibagi menjadi referensi anafora dan referensi katafora. Contoh dari referensi, kita lihat ada dua kalimat ini. Yang pertama adalah hati Sukir terasa berbunga-bunga. Dia yakin Wati menerima lamarannya. Yang dimaksud dengan referensi adalah kalimat kedua, yaitu yang kata dia yang menunjuk pada Sukir, ini merupakan referensi. Kemudian yang kedua, berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. A. Pupuk menjadi bagian penting dalam bidang pertanian, dan B. Pemeliharaan tanaman tergantung banyak faktor. Nah, berikut ini merupakan penunjuk ya dari A dan B. Ini disebut sebagai penunjuk atau referensi. Referensi akan saya buatkan khusus untuk video pembelajaran untuk lebih memahami mengenai referensi. Selanjutnya adalah kohesi gramatikal substitusi. Substitusi adalah proses dan hasil penggantian unsur bahasa oleh unsur lain dalam satuan yang lebih besar. Penggantian dilakukan untuk memperoleh unsur pembeda atau menjelaskan struktur tertentu. Proses substitusi merupakan hubungan gramatikal dan lebih bersifat hubungan kata dan makna. Contohnya seperti ini, rasa hormat dan ucapan terima kasih yang Sili sampaikan kepada pembimbing skripsi, yaitu Prof. Dr. Suwati dan Dr. Afendi Hidayat MA. Atas bimbingan beliau berdua, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Mana yang disebut sebagai substitusi? Jadi dalam contoh ini, dalam contoh wacana ini ada dua kalimat ya. Nah, beliau berdua merupakan substitusi dari dua nama ini, yaitu Prof. Suwati dan Hidayat. Jadi unsur unsur lainnya yang menggantikan Prof. Suwardi dan Dr. Afendi adalah beliau berdua. Ini adalah contoh dari substitusi. Kemudian elipsis. Elipsis adalah proses penggilaan kata atau satuan kebahasaan yang lain. Bentuk atau unsur yang dilesapkan dapat diperkirakan wujudnya dalam konteks bahasa atau konteks luar bahasa. Elipsis juga merupakan penggantian unsur kosong atau zero, yaitu unsur yang sebenarnya ada tetapi sengaja dihilangkan atau disembunyikan. Tujuan pemakaian elipsis ialah salah satunya mendapatkan kepraktisan bahasa, yaitu agar bahasa yang digunakan menjadi lebih singkat, padat, dan mudah dimengerti dengan cepat. Contohnya, Tuhan selalu memberikan kekuatan, ketenangan ketika saya menghadapi saat-saat yang menentukan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih Tuhan. Jadi, yang disebut dengan penghilangan adalah penghilangan unsur subjek dan predikat pada kalimat terima kasih Tuhan. Jadi, seharusnya kan di sini ada kalimat
saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas ini. Jadi dilesapkan saja, karena dengan dilesapkan kita sudah memahami maksud dari si penulis skripsi ini. Selanjutnya adalah, ini 4 ya, seharusnya bukan 3. 4 adalah konjungsi. Konjungsi adalah bentuk atau satuan kebahasaan yang berfungsi sebagai penyambung, perangkai, atau penghubung antara kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, dan seterusnya. Konjungsi disebut juga rangkaian perangkaian unsur-unsur wacanaan. Konjungsi mudah dikenali karena keberadaannya terlihat sebagai pemarkah formal. Ya, kita bisa lihat konjungsi ya, banyak materi-materi sekolah, kuliah, kita sudah paham mengenai konjungsi atau kata hubung ini. Ada beberapa jenisnya, ada konjungsi adversatif, ada konjungsi kausal, konjungsi korelatif, konjungsi subordinatif, konjungsi temporal, dan lain sebagainya ya. Contohnya adalah badan terasa lelah namun ia tetap berangkat. Masuk atau tidak, pekerjaan harus rampung sebab buku laporan proyek harus sudah selesai. Di sini tampak sangat jelas konjungsinya adalah namun dan sebab. Jadi adanya kata namun, adanya kata sebab ini bisa membuat kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya atau kalimat sebelum dan sesudahnya menjadi kohesif atau menjadi padu. Begitu ya. Selanjutnya adalah kohesi leksikal. Kohesi leksikal, Sumarlan menjelaskan bahwa kohesi leksikal adalah hubungan antar unsur dalam wacana secara semantis. Jadi kalau untuk kohesi leksikal ini macamnya ada banyak ya. Sebenarnya kohesi leksikal adalah hubungan leksikal antara bagian-bagian wacana untuk mendapatkan keserasian struktur secara kohesif. Unsur kohesi leksikal terdiri dari sinonim, antonim, hiponim, repetisi, kolokasi, ekuivalensi. Tujuan digunakannya aspek-aspek leksikal ini ialah untuk mendapatkan efek intensitas makna bahasa, kejelasan informasi, dan keindahan bahasa lainnya. Untuk contoh dari kohesi leksikal ini, misalnya kohesi repetisi ya, jadi adanya pengulangan kata. Misalnya saya akan berangkat ke Surabaya, saya, jadi kata-kata saya, kemudian ada saya, itu merupakan jenis pengulangan yang termasuk dalam kohesi leksikal. Untuk kohesi leksikal ini akan saya berikan tugas yang lebih detail ya nanti, agar Anda lebih memahami. Anda cari sendiri makna dari kohesi leksikal dan jenis dan contoh-contohnya. Terima kasih atas perhatiannya untuk pembahasan mengenai kohesi. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya di sini ya, atau bisa langsung bertanya by WA dan lain sebagainya. Saya tutup untuk sesi ini, kita jumpa lagi pada sesi yang lain. Terima kasih.